kembali lagi jumpa dengan Kak Maya ya. Kita hari ini mau belajar, mau sama-sama muji Tuhan. Tapi terlebih sebelum kita mau belajar, kita mau berdoa dulu ya. Siap? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pagi hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh mendengarkan, kami boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jika pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, sekalipun ibadahnya di rumah, kami mau minta Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di tempat kami masing-masing, sehingga menolong kami dalam kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Mama Papa yang mendampingi kami, berkati setiap pendamping yang ada di dalam nama Yesus. Kami siap. Haleluya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu pujian. Kita mau tampil beda karena cerita pada pagi hari ini berhubungan dengan orang yang berani tampil beda. Oke? Kita akan pujikan berani tampil beda. 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, tampil beda ya, gayanya bebas. Hari ini kita mau belajar seorang tokoh yang berani tampil beda. Dia adalah seorang raja. Bisa tebak dulu siapa? Tebak-tebak, siapa ya nama-nama raja? Siapa ya orang yang berani tampil beda? Dia adalah Salomo. Siapa? Salomo, hebat. Yuk kita buka dulu Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Sudah? Sekali lagi, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Sudah dibuka Alkitabnya? Raja-raja yang pertama ya. Raja-raja itu sebelum Samuel di Perjanjian Lama. Sudah? Nah, sambil menyimak, Kak Maya mau menceritakan. Si Salomo ini, di cerita ini, Salomo ini menjadi menantu Firaun. Dia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Nah, di saat itu Salomo tuh sudah diangkat menjadi raja. Berarti ya jadi raja. Nah, suatu hari dia pergi ke Gibeon untuk mempersiapkan korban persembahan. Jadi zaman dulu korban persembahan tuh harus diantarkan ke tempat penyerahan. Kayak mezbah, ada mezbah khusus tempat persembahan, ada tempat khusus untuk berdoa, ada sendiri. Harus jauh tempatnya juga, dan memberikannya tuh persembahannya ya, kalau zaman dulu masih berupa bakar-bakaran. Tapi karena sekarang kita hidup di zaman yang baru dan Tuhan Yesus sudah tebus kita dengan darahnya, jadi korban yang kita berikan nggak perlu korban kita harus menyembelih kambing atau menyembelih
sapi atau burung dara atau apapun, tapi kita berikan persembahan yang terbaik di kantong persembahan ya. Kan selama ini ibadahnya di rumah, kami mau ingetin ya. Nah, kasihlah persembahan yang terbaik. Jangan kasih persembahan dari sisa uang kalian. Kalau bisa sisihkan dari uang saku kalian, disimpan, nanti ketika mulai ibadah lagi, nanti uang itu sudah siap. Ingat, kalau mau persembahan uangnya dilipat dengan baik, dilipat dengan rapi, karena mau kita kasih buat Tuhan ya. Jangan seperti orang mau buang sampah, diremet-remet, digulung-gulung, diremas-remas, kemudian dimasukin kantong persembahan. Yang terbaik itu ada dilipat dengan baik. Sama seperti Salomo, dia memberikan korban yang terbaik buat Allah Bapa. Nah, suatu ketika Raja Salomo ini dia tertidur. Dia bermimpi bahwa Tuhan bilang di ayat yang ke-5, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi. Nah, berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Weh, sekarang Kak Maya mau tanya, ketika adik-adik bermimpi atau kalian diperhadapkan dalam suatu kondisi di mana Tuhan ada, atau mintalah apa yang kamu kehendaki. Wih, apa yang adik-adik minta? Ngomong ya, ngobrol sama mama papa ya. Aku pengen ini mah, aku pengen itu mah. Pengen apa? Coba ceritakan ke mama papa. Ya. Nah, lalu Salomo jawabnya apa ya? Kita mau baca di ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Daud itu siapanya Salomo? Daud itu ayahnya Salomo. Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Siapa anak yang duduk di tahtanya itu? Ya, si Salomo itu tadi. Dia melihat siapa? Papahnya. Wah, papaku dulu tuh waktu jadi raja, dia itu tetap jujur, dia itu tetap orang yang setia, dia itu tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ada teladan yang benar ya dari Salomo ya, makanya dia mau tampil beda untuk jadi raja yang benar dan hebat juga. Nah, maka sekarang ya Tuhan, di ayat yang ke-7, Engkaulah yang mengangkat hambamu menjadi raja menggantikan siapa tadi ayahnya? Daud. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Sekarang Kak Maya mau tanya, karena kita masih kecil, adik-adik masih kecil, siapa yang kalau misalkan kakak-kakak minta, ayo, siapa? Adik yang mau berdoa, buat berdoa ke depan nemeni kakak, atau mau nemeni kakak mimpin pujian di depan, atau nemeni nyanyi di depan. Siapa yang langsung bilang, aku? Atau siapa bilang, aku kan kecil Kak Masian, aku malu, aku gak bisa no. Siapa yang masih seperti itu? Misalkan mama, ayo dek, maju nyanyi. Nanti ikut lomba ya, ikut nari ya. Tapi bilang, aku kan masih kecil ma, aku kan takut. Siapa yang masih seperti itu? Nah, si Salomo ini di usianya yang masih muda, Tuhan pilih menjadi raja loh adik-adik. Menurut adik-adik jadi raja itu enak enggak? Enak dong Kak, apa aja yang dimau pasti ada. Memang segala yang dibutuhkan tuh pasti kecukupan. Tapi jangan salah, tanggung jawabnya besar loh. Tanggung jawabnya bukan cuma diri sendiri loh, tapi banyak rakyat yang ada di bawahnya yang harus dipikirkan juga. Makanya sekali jadi raja itu terlihat hebat, terlihat gagah, tapi jadi raja itu juga tanggung jawabnya besar, nggak gampang, nggak semua orang terpilih menjadi raja. Tapi Salomo ini meskipun masih muda, masih belum berpengalaman,
Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat hatinya. Masalah pengalaman, pengetahuan, Tuhan pasti akan kasih. Lanjut ya, kami lanjut ya. Ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, banyak ya bangsanya ya, yang tidak terhitung. Lah rajanya aja nggak bisa menghitung loh berapa banyak umatnya. Gimana bisa mimpin coba? Susah kan sebenarnya jadi raja kan, jadi Salomo kan. Dan tidak terkira banyaknya. Bisa bayangin, yuk dibayangin dulu. Kalau banyak kumpulan orang banyak banget, nggak bisa terhitung. Wah, sebanyak apa? Pasti banyak banget ya. Ngeri. Ayat 9. Maka berikanlah kepadamu ini yang diminta Salomo ya, dengarkan. Ayat 9 ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Wow, hebat ya. Dia nggak memikirkan orang lain, dia nggak memikirkan harta, dia nggak minta kaya, dia nggak minta terkenal, dia nggak minta rumah yang bagus, mobil mewah. Oh, zaman dulu belum ada mobil ya. Unta yang banyak buat dia kemana-mana. Dia nggak minta istri yang banyak atau istri yang cantik, tapi dia minta apa? Pengertian, hikmat untuk dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Lanjutannya. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Wah, di mata Tuhan kan baik. Makanya karena Salomo dia tampil beda, dia meminta hal yang seharusnya orang-orang tuh pasti nggak minta itu, tapi dia minta untuk Tuhan kasih hikmat. Tuhan gimana responnya? Lalu ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau meminta hal itu dan tidak memikirkan umur panjang, kekayaan, nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Tuhan kabulin nggak? Dikabulkan sama Tuhan. Hati yang penuh hikmat, pengertian. Nah, cukup sampai di situ nggak? Nggak. Karena Tuhan tahu hati Salomo, setelah dikasih hikmat, kepandaian, di ayat 13 dijelaskan, apapun yang tidak kamu minta pun Tuhan kasih. Wah, hebat ya. Hebat ya. Luar biasa. Sampai Tuhan tuh bilang apa? Sampai aku akan kasih nanti kekayaan juga, hikmat. Sampai tidak ada orang sebelum Salomo dan setelah Salomo yang seperti Salomo, yang kayanya seperti Salomo, hikmatnya seperti Salomo. Tidak ada. Di firman Tuhan berbicara seperti itu, adik-adik. Hebat ya. Nggak ngebayangin ya kalau kita ngelihat orang berhikmat. Contohnya kita melihat mamaku tuh sekalipun dia bekerja, tapi dia tuh masih bisa ngerawat aku. Dia nggak ngomel-ngomel, dia masih bisa sayang aku, masih bisa bikinin sarapan buat aku sama papa. Wah, mama tuh berhikmat banget nih. Isa nggak gampang marah, Isa nggak gampang ngomel-ngomel. Wah, mamaku tuh berhikmat banget. Tapi ingat, bayangin kalau Tuhan bilang tidak ada orang yang seberhikmat Salomo sampai kapanpun. Salomo aja masih berhikmat daripada mama kita loh. Ada lagi, ada loh temanku olimpiade matematika, dia tuh juara 1. Dia tuh hebat banget. Udah gitu dia baik banget. Nah, Tuhan firman-Nya apa? Gak ada orang yang mampu menandingi hikmat dan kepandaian Salomo. Sampai detik ini gak ada, karena sudah Tuhan tetapkan seperti itu. Hebat ya, gak ngebayangin Salomo sepandai apa ya. Nah, satu lagi janji Tuhan di ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan terhadap dan tetap mengikuti segala ketetapan yang sudah kuperintahkan, sama seperti siapa? Ayahmu,
aku akan memperpanjang umurmu. Masih dapat bonus ya, tapi syaratnya apa? Hidup sesuai ketetapan jalan yang Tuhan kasih. Tetap apa? Meneladani ayahnya ya. Hebat banget. Siapa yang mau seperti Salomo, angkat tangan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, teladani apa yang menjadi hal yang baik, yang perlu kita teladani dari orang tua, dari kakak-kakak sekolah minggu, dari orang-orang sekitar kita. Teladani itu ya. Jangan, wah bagus, wah memang dia rajin, tapi kita nggak meneladani. Jangan seperti itu. Kita juga perlu meneladani. Minta hikmat Tuhan. Siapa adik-adik yang di sini kalau berdoa, Tuhan aku minta hikmat, Tuhan aku minta kecerdasan Tuhan, angkat tangan. Yang sudah berdoa untuk minta hikmat, kami kasih jempol. Yang belum, yuk senantiasa berdoa. Yang sudah berdoa tetap berdoa, minta Tuhan kasih hikmat, pengetahuan, tahu hal yang baik dan yang jahat ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nih tadi Salomo disuruh minta sesuatu, tapi dia mintanya hal yang aku pengen kaya Tuhan, aku pengen terkenal. Misalkan kaya tanpa hikmat, bisa nggak uang dikelola dengan baik? Nggak bisa loh. Misalkan Salomo pengen terkenal tanpa hikmat Tuhan, pasti dia jadi sombong. Misalkan Salomo bilang aku pengen umur panjang. Kalau umur panjang nggak pandai jaga kesehatan, makan sembarangan, nggak olahraga, gimana jadinya? Susah kan? Nah, tetap berhikmat kayak Salomo ya. Sekalipun dia bisa minta apapun, tapi Tuhan kasih hikmat. Sama seperti kita. Kalau kita mau berdoa, Tuhan aku minta hikmat, aku minta kecerdasan, Tuhan akan kasih, karena Tuhan yang menyediakan. Tuhan itu sumber kepandaian, sumber kecerdasan, sumber hikmat, sumber kebenaran. Tuhan pasti akan kasih. Nah, bedanya kalau kita berhikmat itu apa? Misalkan kita belajar, wah, belajar paham ya? Wah, besok aku siap ulangan. Waktunya tidur, bangun lagi. Lah, Kak, kok aku lupa ya bahan ulanganku tadi apa ya? Nah, karena lupa itu, adik-adik kalau punya hikmat pasti bilang, Tuhan, kok aku lupa ya? Tuhan ingatkan aku, Tuhan ingat ke. Sampai akhirnya adik-adik mengingat dan jawabannya yang adik-adik berikan itu benar. Jadi kalian mendapatkan nilai benar, kalian belajar bukan karena udah blank. Jawabanmu apa sih nomor 2? A apa B? Itu yang nomor 3 A, B, C atau D? Nah, kayak gitu. Kalau kita berhikmat dari Tuhan, pintarnya kita itu, hikmat yang Tuhan berikan itu nggak akan kemana-mana. Kalau kita pasti udah belajar, pasti kita akan temukan jawabannya. Kalau kita misalkan jadi orang yang Tuhan percayakan buat terkenal, kita nggak akan jadi sombong. Kita dipercayakan Tuhan jadi lahir di keluarga yang baik, keluarga yang berkecukupan, kita pasti nggak akan ngeledek teman-teman kita yang di bawah kita. Pasti kita akan bisa share dengan mereka, kita bisa jadi berkat buat mereka, kita bisa menjadi anak yang menolong, bukan malah mengejek. Itulah hikmat. Ketika kita tahu orang kesusahan, kita tolong, bukan malah syukur. Nah, itulah hikmat. Siapa yang mau berhikmat? Hikmat itu resikonya harus mau mengerjakan sesuatu. Kerjakan sesuatu apa? Aku mau belajar ya harus berdoa dan belajar. Kalau kita mau pintar, aku mau banyak teman. Kalau aku mau banyak teman, kita harus pandai bergaul dan juga minta Tuhan kasih aku hikmat untuk aku memilih teman yang benar, biar kita nggak salah pergaulan. Oke? Belajar sesuatu hari ini baik, hebat. Oke, hari ini Kak Maya juga mau kasih ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Mazmur 111, satunya 3 kali. Mazmur 111 ayat 10. Sudah dibuka? Mazmur 111 ayat 10. Begini ayatnya.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Sekali lagi ya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Hafalkan ya ayat hafalannya ya. Hebatlah kalian semua. Nah, tantangan buat adik-adik yang akan dilakukan, tantangan buat aktivitas minggu-minggu ini, adik-adik ketika belajar, adik-adik membaca, adik-adik misalkan menggambar, boleh kirim fotonya ketika adik-adik belajar atau menggambar, dan kemudian kirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu ya, di WA kan aja ya nanti ya. Misalkan lagi belajar gini, mama tugas sekolah minggunya disuruh foto, ya udah adik-adik belajar, mama bisa fotoin adik-adik, kemudian fotonya dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Sip. Sampai kita di penghujung acara ibadah hari ini, kita mau berdoa. Yuk, siapa yang mau jadi anak yang baik, anak yang berhikmat seperti Salomo, anak yang mau tampil beda? Yuk, taruh tangan di dada kalian, kami mau berdoa buat kalian. Tuhan, kami menyerahkan tiap anak-anakmu yang menaruh tangan di dada Tuhan. Jika mereka mempunyai kerinduan Tuhan untuk memiliki hikmat seperti Salomo Tuhan, kepandaian, kecerdasan Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menaruh Tuhan hikmat, kepandaian, kecerdasan ke dalam kehidupan anak-anakmu. Jadikan anak-anakmu jadi anak yang taat, takut akan Tuhan, jujur dan setia Tuhan. Memberkati hari-hari kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami menyerahkan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hikmat yang sudah kami terima ini boleh menjadikan kami anak-anak yang membagikan berkat-Mu dalam lingkungan sekitar kami. Berkat kami boleh menjadi penolong buat teman-teman kami boleh membantu Tuhan orang tua kami, kami boleh menjadi anak yang pandai dalam pelajaran kami, dan apapun yang kami lakukan adalah yang terbaik karena Engkau sudah memberikan hikmat itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan berkati. Dadah.